اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama Dahma di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin di pagi hari menjelang siang. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah oleh kamu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang belajar dan mengajar adalah Al-Qur'an. Kembali dalam surah Al-Baqarah ayat apa itu? Ibadi. Baiklah, kita baca terlebih dahulu, kemudian tajwid dan makna serta tafsirnya. Ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watid da'i. Ada 186. Baiklah, kalau dah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من الخيط والأسود من الفجر أنتم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Qala al-Jazuri fi kitabih man lam yujawwidil Qur'an fahuwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu tentunya apa yang kita baca sesuai dengan tajwid yang berlaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza Tabi'i zal fathah ketemu dengan alifnya alif rosam, karena alif terbagi 3, 1 rosam, maksurah, mamdudah. Rosam itu lurus, maksurah itu bengkok ya tanpa titik, mamdudah yang kayak bendera. Wa idza sa'alaka ibadi an
tajibul guna anni fa inni qarib. Qalqalah kubra kalau diwakafkan ada tanda wakaf. Qala al-waqfu awallah lebih utama berhenti di fa inni qarib. Ri-nya mad aridi sukun, ba-nya qalqalah kubra. Lanjut. Puji budak watad asyamsiyah alif lam ketemu dengan dal. Ciri yang kedua ada tasydid alnya tidak dibaca hurufnya ada 14 di luar kepala atau dalam kepala ya. Jarub asyamsiyah ta sadal zarra zai shin sin sad ta za lam nun karena al terbagi dua, ada asyamsiyah ada al-qamariyah. Ini termasuk asyamsiyah. Idza da'a ni pal yastaji matabibu li wal yu'minu bi la'allahum. Idhar sapawi karena mim sukun ketemu dengan ya. Kalau mim ketemu mim idgham mimi. Kalau mim ketemu ba ikhfa sapawi. Itu dalam hukum mim mati. Jadi bisa jadi idhar sapawi, ikhfa sapawi dan idgham mutamatsilan atau idgham mimi, tergantung si mim ketemu dengan siapa. Inilah indahnya Al-Qur'an. Yaum rohnya roh tafhim yaum, bukan yar tapi yaum ya, karena sebelum ra sukun ada apa? Fathah. Kalau sebelumnya kasrah tarkik, qadir, basir, itu namanya tarkik. Ini enggak yaum sudun, mad arid disukun, shinnya tapasi sugro ya dalam sifatul huruf. Uhilla lakum lay, harfu lin karena sebelum ya sukun ada fathah, huruf lin ada dua, ya dan waw. Jika di akhir kalimat mad lin, tapi ini enggak ada mad. Lailatul siyamir rafasu ila lebih ilam patah ketemu dengan alif. Alifnya alif maksurah. Ini alif maksurah nih, ya tanpa titik ya. Jadi lailatul siyami rafasu ila nisa. Mad wajib mutasil karena mad asli disambut hamzah dalam satu suku kata enggak bisa dipisah. Yang kedua di atas sin ada alif mamduda. Berarti 3 huruf alif udah ketemu. Tadi rosam lurus, kemudian maksurah ya tadi ila tanpa titik, di atas sin ada alif mamdudah yang kayak bendera. Kalau tafsirnya sih nggak ada ya. Tapi itu merupakan ciri khas, tidak bisa dipisah. Kemudian nisaikum wakaf qala al-waqfu awla, berarti lebih utama uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum. Titik di situ, ambil nafas karena wakaf qala al-waqfu awla. Tajib gunatan bukan hunna liba tapi tahan. Hunna liba sul idgham kamil atau idgham bila gunah, karena idgham terbagi 2, bila gunah dan bigunah, kamil atau nakis ya. Kemudian libasul, ini jangan ditahan. Libasul lakum idhar syafawi wa ikhfa akrab karena nun sukun ketemu dengan ta ya, karena ikhfa terbagi
3 akrab, ausat, ab'ad. Ini akrab artinya dekat. Cara melafadzkannya nun dengan ta sudah mendekati. Wa antum, bukan wa antum, tapi wa antum. Ada monyong tuh. Ya. Liba sul idgham bila guna laun tanda wakaf qala al waqfu aula, cuman di nun ditahan karena ada tasydid. Cara bacanya hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, lahun tahan ya. 2 harakat selama 2 harakat, bukan libasul lahun. Salah karena nunnya ada tasydid double, berarti libasul lahun, hun tahan baru dilepas. Alimallahu asy-syamsiyah alif lam ketemu lam ada tasydid, alnya enggak dibaca. Nakum idhar sapawi mim ketemu kaf. Kum ikhfa akrab. Kum monyong. Kuntum idhar sapawi takh ta nu na'am ikhfa wasat. Ini tengah-tengah. Anfusakum kali tadi monyong kuntum, ini anfusakum idar sapai fata ba'alaikum wa'afa an ikhfa abad, nun ketemu dengan kaf, mimik mulut agak lebar. Kalau tadi kum dekat, sedang, kalau ini jauh. Wa'afa ankum. Kemudian kum idhar syafawi fal alif lam qamariyah. Mad badal alif di atas alif kan. Fal al-qamariyah badal ba syiru hun wab qalqalah sugro, karena ba mati berada di tengah kalimat, sebab qalqalah terbagi 3, sugro, kubro, akbar. Hurufnya ada 5, yaitu baju di toko atau kutubu jadin. Itu jadi wabtagu ma kataballahu lakum. Apa qala berarti wakaf di ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Shinnya ini tapasi wusta, washrabu jangan terlalu wash, jangan. Tadi itu tapasi kubro namanya. Ini sedang-sedang. Washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswada minal fajr. Qalqalah sugro karena ada wakaf qala. Sholla al-waslu awla, lebih utama lanjut. Kalau qala lebih utama berhenti, kalau sholla lebih utama lanjut. Jadi minal khaytil aswadi minal fajri summa'atim
siyama ilal asyam siyah alif lam ketemu lam gitu kan lai liwala tuba syirruhun tajibul gunahun nawaan aqrab ifa wa antum akifuna fil masajid qalqalah kubra karena ada wakaf qala al waqfu awna jadi berhenti wa antum akifuna fil masajid tilka hududun Allahi fala taqrabuha kaza mana wala taqra kalau qara rabu ha kalau qala ay waqaf qala al waqfu ala wala taqrabuha berhenti ambil nafas kaza lika yubayyinu Allahu ayatihi masilah qasira ini hak domir disambut oleh lam jadi silah qasira kalau disambut alif masilah tawilah itu ciri khasnya dua rakaat yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun mad arid disukun karena mad asli diwaqafkan wallahu alam bisawab nanti wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Baiklah kita artikan terlebih dahulu apa yang dimaksud wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila sa'alaka engkau ditanya ibadi oleh hambaku anni daripadaku fa inni maka sesungguhnya aku adalah qarib itu dekat. Kalau bahasa kita ya Muhammad kalau engkau ditanya orang tentang saya kasih tahu saya dekat bahkan dekatnya lebih dekat dari urat leher. Urat leher di mana? Di sini kan berarti Allah lebih dekat dari urat leher. Nah, jangan dipikirin bukan berarti Allah nempel di urat enggak itu lebih dekat daripada urat leher. Itulah kekuasaan Allah. Uji budak wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu niscaya aku akan perkenankan doa orang-orang apabila dia berdoa. Falyastajibu maka adalah perkenankan bagiku wal yu'minu dan hendaklah percaya bi kepadaku kata Allah la'allakum yarsyudun niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Kita artikan dulu baru nanti penafsirannya. Uhillalakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum. Uhillalakum lailatas syiyam dihalalkan dibolehkan bagimu di waktu malam puasa apa? Yaitu rafasu ila nisaikum bimana al-ibtida'u kembali dihalalkan dibolehkan bagimu di waktu malam bulan puasa rafasu saling bersentuh asal rafas kan apa? Melakukan hubungan jadi bebas gratis kalau waktu malam kalau siang haram bahkan wajib bayar kafarah ya
Itu akibat dari melakukan hubungan di bulan suci Ramadan di siang hari, tapi kalau di malam hari bebas dan halal. Kenapa? Ya karena istri kita sendiri, kecuali istri orang lain baru ceritanya lain jadi haram. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah wanita-wanita, istri-istrimu adalah bagaikan pakaian bagimu. Jadi ibarat peran itu sebagai pakaian, sebagai selimut, sebagai guling buat sang suami. Alangkah hangatnya di malam hari, istri minggir ada guling, kemudian kita gitu kan. Nah ini kembali, hunna libasul lahun, mereka adalah wanita-wanita itu istri-istri pakaian bagimu, kata Allah. Wa antum libasul lahun, dan engkau pun hai sang suami merupakan pakaian bagi istrimu. Ini makna kinayatun, makna kinayah, bukan makna yang hakikiyun tapi kinayah. Ya, kalau bahasa kita disebut pakaian padahal bukan pakaian yang sebenarnya, tapi artinya istri kita boleh dipakai. Iya, kinayah itu sama dengan dikias, bukan arti hakikatun, bukan, tapi mana kinayah, sindiran kalau bahasa kita, ya. Dimaksud pakaian adalah bahwa istri bagaikan pakaian, bagaikan guling, bagaikan tempat untuk melakukan cumbu rayu alias hubungan. Kalau malam hari, alimallahu annakum kuntum takhtuna, alimallah, Allah maha mengetahui, annakum sesungguhnya kamu semua, kuntum yaitu semua, takhtatuna yaitu mengkhianati, anfusakum dirimu sendiri, bil jima melakukan hubungan lailatas siyam di waktu malam. Fataba alaikum ai qabila taubatikum, maka bertobatlah kalian. Wa'afa, niscaya Allah akan maafkan dari kamu. Fal'an, maka sekarang, ai idza halalakum, yaitu di waktu malam, basyiruhunna, boleh kamu melakukan jima alias bersetubuh. Syiruhunna asalnya saling nempel menempel persis kayak perangko, ya. Itu basyiruhunna, ketemu dua khitan, khitan perempuan dengan khitan laki-laki, digoyang dia punya paha jadi apa? Itu dalam fikih. Kalau fikih itu menjelaskan seperti itu, ya. Nah, subhanallah, itulah luasnya Al-Quran. Nah ini kembali, kemudian basyiruhunna wabtagu ay utlubu, dalam mencari maka taballahu apa yang Allah tentukan bagimu. Wakulu washrabu, makan dan minumlah. Kapan? Lailata kullahu, setiap malam. Berjima bersetu boleh, makan dan minum pun boleh, tapi kalau siang hari ya jangan coba-coba, karena yang halal jadi haram, kan gitu. Nah ini hatta ya pada bayana, sehingga menjadi jelas atau tampak, lakumul khayt, bagimu apa? Benang berwarna putih, minal khaytil aswad, dari padang berwarna hitam, minal fajr, di waktu pagi, waktu fajar. Kemudian summa atimus syama, kemudian sempurnakanlah puasa, ya, ilal lail, di waktu malam, karena dukhulihi bi ghurubi syamsi, karena telah masuknya waktu maghrib atau terbenam matahari. Tapi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kamu menyentuh atau melakukan tubashiruhun, hubungan
dengan istri-istrimu wa antum akimun, sementara kamu dalam keadaan iktikaf. Di mana? Fil masajid, yakni di dalam masjid. Sebab nggak mungkin sedang iktikaf melakukan hubungan, walaupun boleh. Karena saya ingat kalau ceramah di UI itu dia pengurus, kadang kala anak istrinya dibawa, bahkan bawa kasur segala. Terutama 10 terakhir bulan Ramadan, karena mengajak iktikaf antara istri dan anak, diboyong ke Masjid UI. Ya, kalau saya kuliah subuh di sana tuh, saya bilang, mau kemana antum? Ini mau nginep sama anak dan istri. Subhanallah. Tapi nggak boleh hubungan, karena akifuna fil masajid. Tilka hududullah. Yang dibiarkan itu, yakni Allah telah menghukumkan tersebut, bahwa Allah batasi, ya, fala taqrabuha, maka jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Artinya mendekati istri kalau sedang itikaf di masjid. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Yang demikian itu adalah menyatakan Allah ayati lin-nasi, ayat-ayat bagi manusia agar manusia menjadi orang yang bertakwa. Wallahu alam bisawab. Itu artinya. Sekarang tafsirnya. Itulah indahnya Quran, ya. Jadi ini belum nahwu sorobnya, ya. Berapa? Baru tajwid, arti dan tafsir. Gimana kalau mau pakai nahwu sorob, bayan, ma'ani, gitu kan? Masya Allah, luar biasa indahnya Quran. Iya. Ini baru pondok pesantren doang udah kayak konyol banget. Baru pondok pesantren kilat ya. Dari mana Anda? Keluar mana? Pesantren mana? Pesantren kilat. Ya Allah, baru seminggu udah lagunya konyol, pengen debat. Itu naudzubillah min dzalik. Nah, kembali tadi dengan wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib minhum bi ilmi fa akhbirhum bidzalika. Apabila engkau ditanya ya Muhammad oleh hambaku tentang diriku, jawab kepada mereka bahwa aku adalah dekat bi ilmi, dengan sebab ilmuku. Bi akhbirhum, berikan kabar kepada mereka yang demikian itu, bahwa ujibu da'wata da'i, niscaya Allah akan memperkenankan doa orang yang berdoa. Jadi di sini kita wajib untuk berdoa kepada Allah. Bahkan dianggap sombong orang yang kalau mau berdoa kepada Allah. Kenapa sombong? Merasa dirinya nggak butuh dengan Allah, merasa dirinya paling hebat daripada Allah, persis kayak si Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Itulah konyolnya Fir'aun ngaku sebagai Tuhan, akhirnya dikeramkan di dalam mati-mati deh. Itu kan? Ini kembali tadi. Jadi nggak boleh. Makanya kita harus banyak berdoa. Nggak bisa doa sendiri, minta doa terhadap orang lain. Jangan ada istilah ngapain minta doa terhadap orang lain, sama guru, sama ustaz, sama kiai. Maaf, kita nggak bisa kalau nggak minta doa kepada mereka. Sebagai apa? Wasilah atau wasilah, perantara atau yang menjembatani antara kita dengan Allah, gitu kan? Nah, ini terkadang orang ada konyol, nggak boleh kita minta doa kepada orang lain. Padahal Rasulullah telah menyatakan dalam sebuah hadis, aksiru min du'ail khair linnas fainal abda la yadri ma yastajabu wa yurhamu. Perbanyak oleh kamu minta doa kebaikan terhadap orang lain. Jangan konyol, jangan belagu, sok diri paling pintar, jangan. Perbanyak minta doa pada orang lain kebaikan. Sebab lidah siapa yang diterima oleh Allah? Siapa yang dikasihannya oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Nah, inilah kita jangan mudah terpengaruh oleh aliran-aliran yang anti baca doa. Padahal
Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian niscaya aku akan perkenankan. Perintah bukan? Perintah. Ud'ukan fi'lul amr, bentuknya jamak. Itu kan umpamanya di sinilah ya. Jadi kembali kepada kita semua bahwa Nabi perintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa kebaikan terhadap orang lain, apalagi kepada guru-guru kita yang mereka lebih dekat daripada kita. Kalau kan zikirnya pada Allah, ingatnya waktu di masjid doang. Di luar masjid? Di luar masjid? Kalau guru zikir terus menerus gitu kan, sehingga komunikasi Allah lebih cepat ya. Kenapa? Karena mereka tahu ilmunya. Yang kedua, yang selalu membersihkan diri dari berbagai macam hal kezaliman. Ini gimana doanya mau diterima, kerjanya brengsek, cuman bisa berbuat zalim kepada orang lain. Itu koreksi diri kalau nggak dikabul. Bukan nggak dikabul, Allah dengar, cuman terhalang oleh perbuatan kita sendiri ya. Tolong, makanya jangan sekali-kali hidup berbuat zalim terhadap orang lain. Itu menjadi penghambat doa untuk ditolak oleh Allah ya. Ini kata Ibrahim bin Adham ya, itu dalam kitab Adabul Insan fil Islam, dibaca di Masjid Asa Al-Mubarakah. Itu diantaranya begitu ya. Ini kata ketika Ibrahim bin Adham ditanya 10 macam yang doa ditolak, diantaranya itu salah satu. Na'udzubillah min dalik. Ini tafsir minhum bi ilmi fa ukhbirhum bidzalika ujibu da'wata da'i idza da'ani, yaitu bi inalatihi masa'ala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya apa yang dipinta oleh hambanya. Hamba meminta 24 jam bagi Allah terbuka. Bagi Allah pasti akan memperkenankan. Cuma tergantung jalur cepat atau jalur lambat. Enggak di dunia, di akhirat. Pasti itu. Makanya kita jangan bosan kalau berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan orang sekarang lagi ramai pada umroh gitu kan. Kapan saya bisa umroh ya Allah? Udah mohon aja sama Allah. Enggak di dunia, nanti di akhirat. Ya. Dulu saya nggak memperkenankan doa, nangis di waktu malam, tiap malam setiap habis doa sholat duha pengen umrah, tapi saya nggak berikan padamu. Kenapa? Nih sekarang kalau kamu ingin melakukan silahkan, karena udah bebas segala-galanya. Makanya di dunia nggak boleh frustasi dengan minta kepada Allah. Falyastajibuli. Namun kata Allah, ini dia nih, kata Allah tadi, apabila ditanya padamu hambaku tentang aku adalah lebih dekat dari urat leher, dan aku perkenankan doa orang yang berdoa. Namun falyastajibuli, maka dia hendaklah memperkenankan apa yang aku perintahkan. Itu kan, apa yang Allah perintahkan kerjain, yang dilarang oleh Allah tinggalin. Ini yang bisa membuka pintu langit doa diterima oleh Allah. Karena jihatul doa apa? Asama. Arah doa kan langit. Makanya kalau minta jangan begini, harus begini. Ya, kalau begini ini tolak bala kan. Tapi doa tolak bala pun jangan seperti ini, kecuali kondisi sedang terjadi baru begini. Tapi ke dalam keadaan aman tetap seperti ini. Tangan rapat, jangan begini. Sering saya katakan, tangan harus rapat, nggak boleh tenggang. Ya, makanya saya waktu ceramah di Pulau Seribu tuh 2 kali di sana. Waktu itu ngobrol dengan Pak Camat, dengan Ketua MUI. Wah, pokoknya tokoh kumpul. Sampai udang sebesar gini disiapin. Udang apa namanya? Pancet. Iya, ada yang udang lah. Lobsternya. Kemarin di Palembang kita suguhin tuh ya. Cuman kita nggak makan. Aja pala kakap aja 200.000, bayangin. Apalagi udang mas tadi gitu kan. Nah, ada yang tanya tokoh masyarakat, dia ustadz sana. Oke, gimana sih cara doa yang baik? Saya ingat mu'alim gitu kan, kata mu'alim, rapatkan tangan.
Ini kata mu'alim. Nah, saya ikut guru kan, dan kita bisa lihatlah dalam hadis Rasulullah. Si ustadz tersebut bilang, Pak Kiai, di Pulau Seribu nggak boleh tangannya rapat, harus rendah. Kenapa? Sebab kalau begini dapat ikannya kecil. Jadi kalau begini dapat ikannya, ya dalam hati lo nanya gue jawab. Diarahkan ke mancing. Karena di sana para nelayan gitu kan. Ada nelayan harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Itulah orang Pulau Seribu. Gak mau suruh begini doa, pengennya begini. Kenapa? Kalau begini dapat ikannya kecil. Tapi kalau begini ikannya gede. Iya. Padahal kata mu'alim tujuannya kalau kita renggang, ini jatuhnya ke sini. Kemana jatuhnya? Ke tengah-tengah. Tapi kalau rapat, kalau zaman sekarang nggak boleh baca amin, harus qabul. Itu namanya diapain? Dipolitisir gitu kan oleh politik karena anti Anies dan Muhaimin, singkatannya amin. Begitu baca doa nggak mau amin tapi qabul. Bahayanya waktu sholat imam baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul amin. Apa sih amin kan? Ini dipolitisir oleh politik, nggak mau baca amin. Itu namanya dikaitkan dengan politik. Nah, agama bukan nggak boleh berpolitik, boleh. Tapi politik berdasarkan Quran dan hadis. Itu kan? Ini contoh. Itu juga sama tuh. Dipolitisir oleh para nelayan. Nggak boleh rapat tangan dapat ikannya kecil. Tapi harus begini dapat ikannya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ini kayak begini cara berdoa. Jihadul doa sama. Sebab arah doa itu langit. Makanya nggak boleh harus begini. Ya, ini contoh. Ya sekalian kita jelaskan karena masih banyak di antara jemaah tuh doa tangannya apa? Renggang supaya satu toriko, satu jalan. Caranya begini. Kalau caranya begini berarti murid siapa? Murid siapa? Pasti nyambung gitu kan? Sanadnya nyambung, ya. Kemudian berikutnya falyastajibuli, ya. Aku akan perkenankan dengan catatan kalau bahasa sekarang itu falyastajibuli du'ai bi ta'ati. Hendaklah kamu memperkenankan aku perintahkan. Artinya kita taati segala perintah Allah. Wal yu'minu, dan kamu beriman kepada aku. Percaya bahwa doa kamu dikabul. Udah masuk ya? Udah? Belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Masih ada waktu. Jadi kalau doa kita ingin dikabul oleh Allah, hendaklah kita memperkenankan perintah Allah. Ini gimana doa kita nggak diperkenankan? Ya perintah Allah suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, doa pengen diijabah, perintah Allah nggak pernah dilakukan. Gimana Allah mau ngasih kan gitu? Ya. Wal yu'minu yaitu yudwi huwa alal imani. Jadi yudwimu mengekalkan atau istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala denganku la'allahum yarsyudun ayahtadun, niscaya aku akan berikan petunjuk kepadamu. Inilah jadi kalau berdoa kepada Allah pakai adab. Jangan sekali-kali melarang orang untuk minta doa kepada para alim, ulama, para habaib, karena mereka lebih dekat termasuk para wali-wali ya Allah. Walaupun orang yang meninggal dunia jangan dikira mereka mati, mereka masih hidup. Ya, makanya yang jarak kepada wali-wali Songo tuh, jarak kepada wali-wali dimanapun berada, tolong kalau bisa ziarah sebagai
wasilah karena perintah Allah, wabtagu alaihimul wasilah, cari oleh kamu wasilah. Kita pengen nyebrang kali, bisa nggak tanpa jembatan? Nggak bisa. Itu namanya wasilah. Kita jangan ketemu dengan Allah dengan gubernur aja. Saya waktu membebaskan Masjid At-Taibin di Senen, kita datang ke kantor gubernur. Saya pakai baju kokoh karena dianggap sebagai tokoh imam masjid. Ada yang pakai dasi, ada yang pakai jawab, pokoknya keren semua deh. Tujuannya untuk mengusulkan gubernur supaya At-Taibin jangan diapain, jangan digusur gitu kan. Datang petantang petenteng di depan kantor gubernur luar biasa. Kurang lebih 1 jam kok kita nggak dipanggil-panggil. Akhirnya security datang, maaf Pak, ini Bapak rombongan dari mana? Oh, kami rombongan dari Masjid Yayasan At-Taibin. Lalu ada apa keperluannya? Kami ingin jangan sampai masjid kami digusur. Lalu Bapak pernah ngirim surat nggak sama gubernur hari ini diterima bertemu dengan beliau? Nggak pernah. Ya, sampai malam juga nggak bakal ketemu. Kalau Bapak ngirim surat gubernur dijawab sama gubernur, datang hari ini jam sekian, baru pasti ketemu. Sesuai dengan janji, gubernur ini kagak. Ngirim surat nggak pernah, tiba-tiba datang. Mana mungkin gubernur bisa? Ini manusia gimana dengan Allah? Itu yang maksud wasilah, perantara. Ya, makanya sekali lagi jangan sombong, jangan belagu. Tanpa minta doa kepada orang, silakan kalau memang itu bisa. Tapi sejauh mana ibadah kita kepada Allah? Ini contoh. Nah, jadi kembali akhirnya alhamdulillah. Karena berbagai macam cara saya lakukan waktu itu, karena saya imam besarnya Masjid At-Taibin, termasuk memasukkan mu'alim ke pengajian. Itu salah satu cara, karena sebab beliau masih menjabat ketua MUI DKI. Kalau bahasa kita namanya aja mu'alim dicantumin, mereka lihatnya jadi apa? Wah, ini penasehatnya ini ketua MUI DKI. Gitu kan? Udah, kebetulan beliau ngajar di Wali Songo beberapa minggu nggak ngajar. Saya tanya sama ngurus, kebetulan berubah rupanya. Tadinya orang NU oleh Muhammadiyah, akhirnya pengajian di Mas Agung ditiadakan, terutama di kalangan para kiai. Yang dipakai LC. Yang dipakai LC kiainya. Ya udah, saya datang ke pengurus, Pak maaf ini mu'alim kayaknya ada berapa minggu ngajar. Oh iya, sekarang kepengurusan ganti, jadi nggak ada lagi pengajian para kiai, Mama Istihori, Kiai Kiai Masur dari Cibanteng, ya dan lain sebagainya. Ini 5 orang ulama-ulama luar biasa. Begitu sana. Lalu kita ke mu'alim. Mu'alim gimana kalau saya ngisi di At-Taibin aja deh daripada Wali Songo? Nggak dipakai lagi, mendingan. Oh iya, padahal niat kita dalam rangka apa? Jangan sampai Masjid At-Taibin digusur. Coba pengurus dikasih 2 miliar, masjid dibangun 2 lantai, parkiran di basement 2 lantai, uang dikasih 2 miliar, tapi kita tolak. Maaf, ini wakaf orang, urusannya dengan Allah. Kita nggak berani untuk menjual, tukar guling dengan Menteri Departemen Keuangan sebelahnya. Waktu itu kita tolak. 2 miliar pengurus dikasih, kemudian masjid 2 lantai dan parkir di basement di bawah. Alhamdulillah akhirnya selamat sampai sekarang di bawah cagar alam. Masjid tua di Jakarta berdiri tahun 1917. Ya, ini itu tadi. Ya, jadi masya Allah luar biasa. Nah, inilah perjuangan kami dalam membebaskan masjid yang sampai digusur. Makanya alhamdulillah saya dengar tadi sertifikat udah selesai, kita menghubungi Menteri Agama, alhamdulillah dia jadi keabsahan masjid gedung itu di bawah naungan pemerintah Departemen Agama. Alhamdulillah. Inilah hadirin kan waktu jualah yang memisahkan kita di pagi hari, dengan harapan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada Sabtu yang akan datang dalam kajian lain. Hatam mutar hadis besok. Besok hatam
muhtarar hadis. Ya, terserah mau motong sapi kayak motong kambing kayak. Karena udah berapa tahun kita hatam? Udah berapa tahun? 20 tahun. 21 tahun hatam minggu besok insya Allah. Baiklah kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.